Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pertimbangan hukum dan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Mustafa dan anggota lainnya yaitu Dava Rizky Batullah dan Esther Yanti Purba. Yang pertama adalah kerangka hukum untuk pendidikan publik. Ketiga unit pemerintah federal, negara bagian, dan lokal latihan beberapa tingkat otoritas dan kontrol atas pendidikan publik Amerika Serikat. Tata kelola pendidikan sekolah negeri adalah hasil dari ketentuan konstitusional dan hukum pemerintah federal, 50 pemerintah negara bagian, dan hukum kasus. Tingkat wewenang dan kontrol bahwa Dewan Sekolah setempat memiliki operasional sekolah tergantung pada ketentuan konstitusional dan hukum negara mereka. Peran federal dalam pendidikan. Pendidikan bukanlah fungsi yang secara khusus didelegasikan kepada pemerintah federal. Hal tersebut diakui dalam ke-10 Amandemen Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kekuatan yang tidak didelegasikan ke Amerika Serikat oleh konstitusi atau dilarang olehnya bagi Amerika, masing-masing diperuntukkan bagi Amerika atau kepada rakyat. Meskipun pendidikan tidak secara khusus didelegasikan kepada pemerintah federal, federal telah menjalankan pengaruh yang cukup besar dalam hal-hal pendidikan, terutama melalui ketentuan konstitusi federal, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan tindakan Kongres. Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi federal adalah hukum tertinggi. Semua undang-undang yang disahkan oleh Kongres, konstitusi negara dan undang-undang, dan kebijakan Dewan Pendidikan Lokal tunduk pada ketentuan Konstitusi Amerika Serikat. Ketentuan konstitusi telah berdampak besar pada pengoperasian sekolah negeri adalah klausul kesejahteraan umum, klausul perdagangan, kewajiban kontrak pasal 1 bagian 10, dan amandemen pertama, keempat, kelima, ke-9, dan ke-14. Selanjutnya adalah peran negara dalam pendidikan. Tidak ada gunanya konstitusi federal mengacu pada pendidikan. Ini ditambah dengan bahasa amandemen ke-10, bahwa kekuasaan yang tidak didelegasikan ke Amerika Serikat oleh konstitusi atau dilarang olehnya kepada Amerika Serikat, masing-masing diperuntukkan bagi Amerika Serikat atau kepada rakyat. Yang diberikan kekuasaan dan tanggung jawab hukum untuk mengontrol arah pendidikan publik yaitu pemerintah negara. Dengan demikian, sementara otoritas federal membatasi pendidikan, negara memiliki wewenang lengkap untuk menyediakan sistem pendidikan publik. Konstitusi Negara Amerika Serikat mengorganisir dua info aliran aktivitas pemerintah, sistem hukum federal dan 50 sistem hukum negara bagian yang terpisah. Setelah negara memiliki konstitusi sendiri yang membentuk undang-undang dasarnya, fungsi utama konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuatan legislatif negara bagian untuk hukum yang tepat dan sesuai dengan hukum federal atau ketentuan konstitusi negara. Umumnya, konstitusi negara mengandung mandat untuk pembentukan sistem pendidikan publik. Seringkali konstitusi negara berurusan dengan subjek yang sama seperti konstitusi federal, tetapi pada beberapa masalah, seperti pemisahan gereja dan negara, konstitusi negara mungkin lebih ketat. Status negara setiap legislatif negara bagian memberlakukan, mengubah, dan mencabut undang-undang. Undang-undang ini memengaruhi sekolah umum membentuk undang-undang dari 50 negara bagian Amerika Serikat. Ingatlah bahwa amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat adalah pleno, mutlak, hibah kekuasaan kepada legislatif negara bagian atas pendidikan publik. Namun,
Undang-undang yang diberlakukan tidak dapat bertentangan dengan hukum federal atau konstitusi negara. Dewan Perwakilan Lokal, jelas legislatif negara tidak dapat memikul tanggung jawab pengawasan untuk sekolah negeri. Sesuai dengan kerangka desentralisasi operasi pendidikan, pengawasan umum dan administrasi sistem sekolah negeri masing-masing negara bagian didelegasikan kepada Dewan Pendidikan Negara Bagian dan Lokal yang pada gilirannya bertanggung jawab untuk mempekerjakan administrator sekolah dan guru kelas. Kelompok-kelompok ini memiliki wewenang untuk menegakkan kebijakan dan prosedur untuk operasi dan pengelolaan sekolah negeri. Tindakan mereka harus berada dalam batas-batas hukum, konstitusi, dan undang-undang federal dan negara bagian. Misalnya, membangun kepala sekolah dan guru kelas mengandalkan otoritas ini dalam menangani masalah seperti pemberian hukuman kepada siswa, penangguhan dan pengusiran, mencari loker siswa, dan semacamnya. Yang ketiga adalah sistem peradilan Amerika. Ketentuan konstitusi federal dan negara bagian, undang-undang, dan kebijakan Dewan Pendidikan Lokal tidak menjamin eksekusi hukum yang tepat. Mekanisme ada dalam sistem hukum kami untuk memungkinkan individu atau kelompok yang hak konstitusionalnya mungkin telah dilanggar untuk mencari adjudikasi di pengadilan. Bagaimanapun pengadilan tidak bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Sebaliknya, pengadilan hanya menyelesaikan perselisihan yang merujuk mereka untuk menentukan sebuah keputusan. Sistem peradilan Amerika Serikat rumit dan multifaset. Seperti disebutkan sebelumnya, itu diatur ke dalam satu sistem pengadilan federal dan 50 sistem pengadilan negara bagian. Selanjutnya, sistem pengadilan federal. Sistem pengadilan federal pasal 3, bagian 1, Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa kekuasaan peradilan Amerika Serikat akan memberikan dalam satu mahkamah agung. Dan di pengadilan yang lebih rendah, seperti Kongres dapat dari waktu ke waktu menghabiskan dan menetapkan. 8 pengadilan ini memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang berurusan dengan ketentuan konstitusi federal atau undang-undang federal. Ini ditetapkan sebagai pengadilan yurisdiksi asli atau pengadilan persidangan dan berfungsi sebagai tingkat pertama dalam struktur pengadilan federal. Setiap negara bagian memiliki setidaknya satu pengadilan distrik dan banyak negara bagian memiliki antara 2 dan 4 distrik. Misalnya, California, New York, dan Texas masing-masing memiliki 4 pengadilan distrik. Pengadilan Sirkuit Federal ke-13 memiliki yurisdiksi untuk mendengar klaim khusus seperti bea cukai, paten dan hak cipta, pajak, dan perdagangan internasional. Keputusan yang diberikan di setiap pengadilan banding hanya mengikat di negara bagian dalam sirkuitnya. Tetapi keputusan semacam itu sering mempengaruhi pengadilan banding federal lainnya yang menangani masalah serupa. Mahkamah Agung Amerika Serikat, pengadilan tinggi dalam sistem, adalah pengadilan banding akhir atas pernyataan hukum federal. Sistem pengadilan negara. Karena pendidikan adalah fungsi negara, pengadilan negeri memutuskan sebagian besar kasus yang melibatkan masalah pendidikan. Setiap negara memiliki struktur pengadilan yang unik, tetapi ada kesamaan. Banyak negara bagian memiliki struktur 3 tingkat yang mirip dengan sistem pengadilan federal. Biasanya ada pengadilan yurisdiksi asli atau pengadilan persidangan, pengadilan banding atau pengadilan banding, dan pengadilan tertinggi negara atau Mahkamah Agung. Sering disebut secara umum sebagai pengadilan upaya terakhir. Keputusan yang diberikan oleh pengadilan tertinggi negara bagian dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat hanya jika pertanyaan tentang hukum federal terlibat. Hukum dan tenaga profesional. Konstitusi federal memberikan tanggung jawab hukum kepada pemerintah negara bagian untuk mengontrol dan mengarahkan pendidikan publik melalui 50 bagian legislatif negara bagian. Namun, administrasi sebenarnya dari sistem sekolah umum didelegasikan kepada Dewan Pendidikan Negara Bagian
Departemen Pendidikan Negara Bagian, dan Negara Pendidikan Lokal. Badan-badan ini mengadopsi dan menegakkan aturan dan peraturan yang masuk akal yang berasalkan dari undang-undang yang diberlakukan oleh Badan Legislatif Negara Bagian untuk pengoperasian sistem sekolah umum. Sertifikasi. Sekolah memperkerjakan beberapa kategori tenaga profesional, pengawas, kepala sekolah, spesialis kurikulum, manajer bisnis, psikolog, sekolah, guru kelas konselor, pekerja sosial, dan sejenisnya. Agar memenuhi syarat untuk bekerja secara profesional, individu harus memiliki sertifikasi valid yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan undang-undang di suatu negara bagian. Undang-undang ini bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Standar persiapan untuk setiap jenis sertifikat serupa di setiap negara bagian hanya ada beberapa pengecualian. Misalnya, setiap negara bagian mengharuskan pelamar untuk memiliki gelar sarjana dengan jumlah jam kredit minimum dalam kurikulum yang ditentukan. Selain persyaratan pendidikan, prasyarat lain dapat mencakup bukti karakter moral yang baik, usia minimum, kewarganegaraan Amerika Serikat, dan kinerja yang memuaskan pada ujian diselenggarakan oleh negara. Negara juga memiliki kewenangan untuk mencabut sertifikasi pencabutan. Pencabutan sertifikasi berbeda dengan pemecatan dari pekerjaan oleh Dewan Pendidikan setempat. Dewan sekolah setempat secara hukum dapat memberhentikan pengawas, kepala sekolah, guru, atau pegawai profesional lainnya. Tetapi, negara pada umumnya adalah satu-satunya badan pemerintah yang dapat mencabut ijazah. Selain itu, undang-undang negara bagian biasanya menetapkan dasar dan prosedur pencabutan sertifikasi. Misalnya, di bawah Undang-Undang Kentucky ditetapkan bahwa sertifikasi apapun mungkin dicabut oleh Dewan Standar Profesional Pendidikan karena moralitas kesalahan dalam jabatan, dalam kompetensi atau pengabaian yang disengaja. Sebelum sertifikasi dicabut, terdakwa harus diberikan salinan dakwaan terhadapnya dan diberikan kesempatan paling lambat dalam waktu 20 hari sejak pemberitahuan. Kontrak. Undang-undang menetapkan bahwa Dewan Pendidikan Lokal memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak dengan personel profesional. Prinsip hukum umum yang mengatur penawaran dan penerimaan kontrak, pihak yang kompeten, pertimbangan, materi pokok hukum, dan bentuk yang tepat berlaku untuk hubungan kontraktual ini. Pihak yang kompeten berarti bahwa agar kontrak yang sah ada, para pihak harus diberi wewenang oleh hukum untuk mengadakan hubungan kontraktual. Secara hukum, Dewan Sekolah memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak. Penerapan elemen kontrak ini ditemukan dalam kasus Kentucky. Akibatnya, kontrak antara para pihak menjadi batal dan guru tidak berhak menerima gaji untuk pekerjaan yang dia lakukan saat masih di bawah umur. Janji untuk memberikan layanan secara serampangan bukanlah kontrak karena tidak didukung oleh pertimbangan. Dalam kasus kontrak kerja, pertimbangan terdiri dari pertukaran janji antara karyawan dan distrik sekolah. Akhirnya, bentuk yang tepat berarti bahwa semua persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Bagian harus diikuti agar kontrak menjadi sah. Bentuk pasti kontrak mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain. Tetapi di kebanyakan negara bagian, undang-undang mengharuskan kontrak dengan personel profesional ditulis, kebijakan dan prosedur Dewan Pendidikan Lokal, ketentuan konstitusi negara dan anggaran dasarnya, dan perjanjian kerjasama jika ada, dianggap sebagai bagian dari kontrak antara distrik sekolah dan guru atau karyawan profesional lainnya. Pemutusan hubungan kerja. Kasus Undang-Undang Kepemilikan Guru menyimpulkan bahwa masa jabatan ada untuk melindungi guru yang kompeten dan anggota lain dari profesi guru dari tindakan dewan yang melanggar hukum dan sewenang-wenang, dan untuk menyediakan prosedur yang tertib untuk pemerintahan guru yang tidak memuaskan dan personel profesional lainnya. Kepemilikan dicapai dengan mematuhi ketentuan khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang Negara Bagian,
posisi mana yang akan dicakup dalam undang-undang tenurial berada dalam hak prerogatif badan legislatif negara bagian. Yang lainnya memberikan masa jabatan hanya kepada guru, misalnya di Carolina Selatan, Dakota Selatan, dan Missouri. Administrator sekolah yang memiliki ijazah guru atau disebut guru dalam arti hukum kepemilikan. Meskipun kepala sekolah dan personel pengawas tertentu lainnya dapat memperoleh masa jabatan baik sebagai guru atau sebagai kepala sekolah di negara bagian yang memiliki undang-undang tenurial. Pengawas umumnya tidak dicakup oleh tenurial dalam posisi tersebut, kecuali undang-undang tersebut secara khusus menunjukkan inklusi tersebut. Pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual merupakan pelecehan seksual ketika kepatuhan terhadap perilaku tersebut dibuat baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagai syarat atau ketentuan pekerjaan seseorang, penyerahan atau penolakan terhadap perilaku tersebut oleh individu digunakan sebagai dasar untuk keputusan tenaga kerjaan yang mempengaruhi individu tersebut, atau perilaku tersebut memiliki tujuan atau efek yang tidak masuk akal, mengganggu kinerja seseorang, atau menimbulkan intimidasi, permusuhan, atau yang lainnya. Mahkamah Agung telah menegaskan pandangan pengadilan bahwa karyawan yang tidak memiliki kontrak tidak memiliki kepentingan properti atau kebebasan dalam melanjutkan pekerjaan. Namun, kepentingan kebebasan akan menjadi masalah dalam pemecatan dan proses hukum diperlukan jika ada bukti bahwa tuduhan telah dibuat yang menempatkan stigma pada reputasi karyawan, sehingga menutup peluang kerja di masa depan dan secara serius merusak posisinya di masyarakat. Contoh tuduhan terhadap karyawan yang tidak melibatkan stigma termasuk metode pengajaran yang tidak efektif, ketidakmampuan untuk menjaga kedisiplinan kelas, dan ketidakmampuan untuk bergaul dengan administrator atau kolega. Contoh tuduhan terhadap karyawan yang tidak melibatkan stigma termasuk metode pengajaran yang tidak efektif, ketidakmampuan untuk menjaga disiplin kelas, dan ketidakmampuan untuk bergaul dengan administrator dan kolega. Contoh stigma yang memenuhi syarat untuk perlindungan proses hukum konstitusional termasuk rasisme nyata, perilaku tidak bermoral, gangguan mental yang serius, masalah minum dan atau obat-obatan, pengabaian tugas yang disengaja, dan tanggung jawab atas kerusakan sekolah. Diskriminasi dalam pekerjaan. Undang-undang federal baru-baru ini yang dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi dalam pekerjaan telah berdampak langsung pada praktik kerja dewan sekolah. Undang-undang tersebut mencakup Judul 7 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, Judul 9 Amandemen Pendidikan tahun 1972, Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973, Undang-Undang Gaji Setara tahun 1963, Undang-Undang Diskriminasi Usia tahun 1986, Undang-Undang Diskriminasi Kehamilan tahun 1978, dan The American with Disabilities Act of tahun 1990. Efek dari dua keputusan penting ini adalah memaksa pemberi kerja untuk menghilangkan hambatan dalam arti buatan sewenang-wenang dan tidak perlu untuk pekerjaan yang mendiskriminasi atas dasar ras dan klasifikasi gender. Pada tahun 1972, cakupan ketentuan Judul ke-7 ini yang sebelumnya hanya berlaku untuk pekerjaan swasta diperluas ke praktik ketenaga kerjaan yang diskriminatif di lembaga pendidikan. Pelecehan seksual, tuduhan pelecehan seksual di tempat kerja telah diajukan ke pengadilan di bawah Judul 7 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Judul 9 Amandemen Pendidikan tahun 1972. Pengadilan dalam kasus-kasus ini beralasan bahwa kontrak telah diputus begitu saja dan tidak ada harapan untuk melanjutkan pekerjaan. Sebaliknya, pemecatan baik dalam status kepemilikan atau selama kontrak yang belum habis masa berlakunya hanya diperbolehkan, sebab
Selain prosedur yang diwajibkan menurut Undang-Undang Negara Bagian, hak tenurial memenuhi syarat untuk perlindungan prosedural, konstitusional, dan kepentingan kebebasan di bawah klausul proses yang semestinya dari amandemen ke-14. Kepemilikan posisi pengajar memenuhi syarat sebagai hak milik jika karyawan tersebut memiliki kontrak yang belum berakhir dan memperoleh masa kerja. Pelindungan amandemen ke-14 yang disebutkan di atas biasanya mencakup karyawan yang tidak memenuhi kontrak atau yang tidak memiliki kontrak. 4 jenis pelecehan seksual termasuk penyuapan seksual, pemaksaan seksual, pelecehan gender, dan perilaku seksual. Yang pertama, suap seksual adalah ajakan untuk melakukan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Proposisinya mungkin terbuka atau halus. Pengenaan paksaan seksual. Contoh pemaksaan seksual yang kasar adalah sentuhan paksa, perasaan, perampasan, dan serangan seksual. Yang kedua, pelecehan gender berarti pernyataan dan perilaku seksi umum yang menunjukkan sikap menghina atau merendahkan lawan jenis. Contohnya, termasuk ucapan yang menghina, coretan yang menyinggung, lelucon cabul, atau humor tentang seks atau wanita secara umum. Paksaan seksual atau pemaksaan seksual berarti pemaksaan atas aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya termasuk evaluasi kinerja negatif, menahan promosi, ancaman penghentian. Yang keempat, perilaku seksual berarti dorongan seksual yang tidak diinginkan, tidak pantas, dan menyinggung. Contohnya, mencakup undangan seksual yang tidak diinginkan yang berulang, permintaan makan malam, minuman atau kencan yang mendesak, surat terus-menerus, panggilan telepon, dan undangan lainnya. Diskriminasi berdasarkan disabilitas. Undang-undang federal utama yang mempengaruhi orang-orang dengan disabilitas adalah Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973 dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika tahun 1990. Undang-undang ini melarang diskriminasi berdasarkan disabilitas terhadap orang-orang yang memenuhi syarat untuk pekerjaan. Undang-undang ini mencakup semua tahap pekerjaan, mulai dari perekrutan dan penyaringan hingga perekrutan, promosi, dan pemecatan. Pasal 504 dan ada mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki gangguan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih kegiatan utama hidup orang tersebut, memiliki catatan gangguan tersebut, atau dianggap memiliki gangguan tersebut. Ada dan pasal 504 seperti yang baru-baru ini diubah secara khusus mengecualikan dari cakupan baik penegak hukum yang saat ini menggunakan obat-obatan terlarang dan alkoholik yang penggunaan alkoholnya mengganggu kinerja pekerjaan. Tetapi mereka yang mengikuti program rehabilitasi narkoba atau yang lain yang telah berhasil menyelesaikan suatu program dapat dianggap dipecat. Dapat dianggap cacat. Mahkamah Agung telah mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat adalah orang yang dapat memenuhi semua persyaratan penting dari suatu pekerjaan meskipun dalam menentukan apakah seseorang dengan disabilitas memenuhi syarat untuk melakukan suatu pekerjaan. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah sifat disabilitas yang terkait dengan tuntutan pekerjaan. Diskriminasi usia. Diskriminasi usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau ADA atau ADEA diberlakukan untuk mempromosikan ketenagakerjaan lansia, ketegasan, dan untuk melarang pembatasan usia yang sewenang-wenang pada syarat dan ketentuan kerja. Undang-undang tersebut mencakup pegawai negeri, termasuk guru dan administrator sekolah. Dengan demikian, pensiunan wajib bagi guru dilarang oleh undang-undang. Tindakan tersebut sejajar dengan judul 7 dalam penerapan dan operasinya. Dengan demikian, proses pengadilan di bawah ADEA
mengikuti standar perlakuan berbeda yang digunakan untuk kasus diskriminasi ras dan gender. Distrik sekolah yang dituduh melakukan diskriminasi usia dapat membela diri dengan menjelaskan alasan non-diskriminatif atas keputusan pekerjaan yang merugikan seperti kualifikasi yang lebih rendah atau kinerja yang buruk daripada usia. Diskriminasi agama. Pelaksanaan agama bebas warga negara dilindungi di bawah klausul agama dari amandemen pertama dan klausul pelindungan setara dari amandemen ke-14. Klausul ini melarang diskriminasi terhadap karyawan sekolah umum atas dasar keyakinan agama. Selain perlindungan konstitusional, pegawai sekolah negeri dilindungi dari diskriminasi agama di bawah judul 7. Dalam judul 7, sebagaimana telah diubah, Kongres menyarankan akomodasi dari semua aspek ketaatan dan praktik keagamaan serta keyakinan kecuali jika majikan menunjukkan bahwa ia tidak dapat mengakomodasi ketaatan atau praktik keagamaan atau calon karyawan tanpa kesulitan yang tidak semestinya pada pelaksanaan bisnis majikan. Diskriminasi kehamilan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kebijakan Dewan Sekolah yang mewajibkan semua guru hamil terlepas dari keadaan apapun untuk mengambil cuti hamil wajib untuk periode tertentu sebelum dan setelah melahirkan adalah inkonstitusional. Pengadilan menyatakan bahwa telah lama diakui bahwa kebebasan memilih pribadi dalam perkawinan dan kehidupan keluarga adalah salah satu kebebasan yang dilindungi berdasarkan klausul proses yang semestinya dari amandemen ke-14. Dengan bertindak untuk menghukum guru yang hamil karena memutuskan untuk melahirkan seorang anak dapat menjadi beban berat dalam pelaksanaan kebebasan yang dilindungi ini. Pengadilan New Jersey telah mempertahankan periode melahirkan anak cacat 4 minggu sebelum perkiraan kelahiran dan 4 minggu setelah tanggal lahir sebenarnya untuk tujuan tunjangan cuti sakit. Pengadilan menemukan seorang guru laki-laki tidak berhak atas cuti hamil yang dibayar untuk tujuan merawat istrinya yang cacat yang sedang hamil. Namun, cuti mengasuh anak tidak boleh hanya tersedia bagi perempuan. Sebuah undang-undang Federal Family and Medical Leave Act atau FMLA 1993 50 mewajibkan majikan pemerintah negara bagian dan lokal untuk memberikan hingga 12 minggu kerja cuti tak berbayar selama periode 12 bulan untuk kelahiran atau adopsi seorang anak. Setelah kembali cuti, FMLA seorang karyawan harus dikembalikan ke pekerjaan aslinya atau ke pekerjaan yang setara dengan gaji dan tunjangan yang setara. Ketentuan lain dari tindakan tersebut adalah persyaratan untuk memberikan pemberitahuan cuti 30 hari, sertifikasi medis yang mendukung kebutuhan cuti, dan laporan mengenai niat karyawan untuk kembali bekerja. Karyawan dapat mengajukan gugatan perdata bagi majikan yang melanggar ketentuan tindakan tersebut. Kewajiban tort. Gugatan adalah kesalahan perdata tidak termasuk kontrak yang akan diberikan ganti rugi oleh pengadilan. 3 kategori utama gugatan adalah gangguan yang disengaja, tanggung jawab ketat, dan kelalaian. Contoh gangguan yang disengaja dan tanggung jawab ketat pada cedera terkait sekolah jarang terjadi dan tidak ada dibahas dalam bagian ini. Karenanya, kami memeriksa unsur kelalaian dan pertahanan terhadap kelalaian. Kewajiban di bawah bagian 1983 dari Undang-Undang Hak Sipil juga dibahas. Elemen kelalaian untuk menetapkan alasan hukum untuk tindakan di tort, 4 elemen penting harus ada, yaitu yang pertama, individu memiliki kewajiban untuk melindungi orang lain dari risiko yang tidak masuk akal. Yang kedua, individu gagal untuk menjalankan standar perawatan yang sesuai. Dan yang ketiga, tindakan lalai adalah penyebab langsung dari cedera, serta yang keempat, cedera fisik atau mental yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau kerusakan aktual pada orang tersebut. Tugas
Pegawai sekolah memiliki kewajiban untuk melindungi siswa yang dipercaya untuk menjaga dari cedera. Secara khusus, tugas-tugas ini mencakup pengawasan dan instruksi yang memadai, pemeliharaan tempat dan peralatan, dan perkiraan waktu. Misalnya, seorang guru dinyatakan bersalah karena lalai ketika seorang siswa kelas 8 terluka akibat lemparan kerikil yang berlangsung selama hampir 10 menit setelah istirahat pagi. Demikian pula dalam setelan New Jersey, seorang kepala sekolah dasar bertanggung jawab atas cedera yang dideritanya ketika seorang murid dipukul oleh klip kertas yang ditembak dari karet gelang oleh anak lain sebelum ruang kelas dibuka. Pengadilan menemukan bahwa sekolah telah bertindak ruang kelas dengan tidak menugaskan guru untuk membantunya dalam mengawasi siswa sebelum sekolah dan dengan terlibat dalam kegiatan selain mengawasi kegiatan siswa. Standar perawatan. Standar perawatan adalah apa yang akan dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bijaksana dalam keadaan yang sama. Misalnya, Mahkamah Agung Oregon mengatakan, kelalaian adalah melakukan hal yang tidak akan dilakukan oleh orang yang bijaksana dalam keadaan yang serupa. Model untuk akal sehat dan bijaksana seseorang digambarkan sebagai orang yang memiliki 1. Ciri-ciri fisik terdakwa sendiri, 2. Kecerdasan moral, 3. Persepsi dan ingatan normal dengan tingkat informasi dan pengalaman yang umum bagi masyarakat, dan yang keempat, keterampilan dan pengetahuan unggul seperti yang dimiliki oleh aktor di depan umum. Standar perawatan yang dibutuhkan akan bergantung pada keadaan seperti usia, kedewasaan, dan pengalaman siswa, jenis kegiatan, lingkungan, dan potensi bahaya. Jumlah pengasuhan anak meningkat seiring dengan ketidakdewasaan anak. Standar perawatan yang lebih tinggi diperlukan di toko, pendidikan jasmani, dan kelas laboratorium dalam situasi dan lingkungan yang menimbulkan ancaman bahaya yang terlebih besar, misalnya karya wisata sekolah. Penyebab terdekat. Harus ada hubungan antara tindakan personel sekolah dan cedera yang diakibatkan oleh siswa. Pengadilan akan bertanya, apakah kegagalan untuk menjalankan standar perawatan yang wajar merupakan penyebab langsung dari cedera tersebut? Penyebab cedera harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian harus ditunjukkan bahwa ada hubungan antara cedera dan kegagalan karyawan untuk menjalankan standar perawatan yang wajar. Seperti dalam menentukan apakah standar asuhan yang tepat telah diterapkan, uji perakiraan digunakan dalam menentukan penyebab terdekat. Tidak perlu bahwa cedera tertentu diramalkan untuk penyebab langsung ditetapkan. Jika tindakan yang wajar telah diambil dan cedera yang mengganggu Jika tindakan pencegahan yang wajar telah diambil dan cedera yang mengganggu tidak terduga terjadi, tidak ada kelalaian. Begitulah kasus ketika seorang siswa kembali ke mejanya dan duduk di atas pensil runcing yang ditempatkan di sana oleh siswa lain. Otoritas sekolah tidak bertanggung jawab atas cedera tersebut. Cedera, harus ada bukti kerugian atau kerusakan yang sebenarnya pada penggugat akibat cedera tersebut. Jika cedera yang diderita disebabkan oleh lebih dari satu orang, maka kerusakan akan dibagi di antara para terdakwa. Distrik sekolah mungkin untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang merugikan atas kelalaian petugas, agen, atau karyawan distrik tersebut. Anggota dewan sekolah, individu, atau karyawan dalam kutip pengawas, kepala sekolah, guru juga dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas mereka. Pertahanan terhadap kelalaian. Beberapa pembelaan dapat diajukan oleh seorang terdakwa, dalam kutip dewan sekolah, pengawas, kepala sekolah, guru, dalam sebuah aksi gugatan. Pertahanan ini termasuk kelalaian terkait asumsi risiko, kelalaian komparatif, dan kekebalan pemerintah. Kelalaian kontribusi. Jika ditunjukkan bahwa kelalaian siswa sendiri berkontribusi pada cedera, hukum di banyak negara bagian dan menagih siswa dengan kelalaian terkontribusi, namun seorang siswa tidak dapat dituntut dengan kelalaian kontributor jika ia terlalu tidak dewasa untuk mengenali
Standar perawatan yang memadai ketika berurusan dengan orang dewasa umumnya tidak akan memadai ketika berurusan dengan anak-anak. Misalnya, di sekitar selusin negara bagian, pengadilan telah memutuskan bahwa siswa di bawah usia 7 tahun tidak dapat dilarang memulihkan ganti rugi karena kelalaian. Di negara bagian lain, usia telah ditetapkan pada 4, 5, atau 6 tahun, dan untuk anak-anak yang lebih tua hingga usia 14 tahun, ada dalam kutip anggapan yang dapat dibantah bahwa mereka tidak mampu melakukan kelalaian bahwa mereka tidak mampu melakukan kelalaian yang berkaitan. Asumsi resiko. Tindakan hukum pertahanan lain yang umum digunakan adalah doktrin asumsi risiko. Hal ini didasarkan pada teori bahwa orang yang dengan sengaja dan mengekspos dirinya sendiri pada bahaya yang diketahui mungkin akan menuntut pemulihan kerugian karena cedera yang dideritanya. Sebuah esensi equisite untuk memohon pembelaan dari asumsi risiko bahwa ada pengetahuan dan penghargaan dari bahaya. Dengan demikian, diputuskan bahwa seorang anak yang terpotong oleh pecahan kaca yang terendam saat bermain di tempat tanjung berpasir, sekolah menengah tidak menanggung risiko cedera karena dia tidak tahu bahwa ada gelas itu di dalam lubang pasir tersebut. Di sisi lain, Mahkamah Agung Oregon menemukan asumsi risiko cedera pemain sepak bola sekolah menengah ketika dia cedera dalam pertandingan sepak bola yang dijadwalkan seperti kelalaian terkait. Kelalaian komparatif. Jika aturan hukum umum tentang kelalaian terkait dan asumsi risiko diikuti, penggugat yang kelalaiannya menyebabkan cedera dilarang sepenuhnya dari pemulihan. Aturan yang keras ini telah diubah. Sejumlah negara telah mengadopsi doktrin kelalaian komparatif. Berdasarkan doktrin kelalaian komparatif, penggugat dapat memperoleh pemulihan yang proporsional untuk cedera tergantung dengan jumlah kelalaian yang dia kontribusikan pada cedera tersebut. Ketentuan undang-undang khusus berbeda di setiap negara bagian. Kekebalan pemerintah. Asal mula doktrin kekebalan pemerintah dari kewajiban gugatan hukum dapat ditelusuri kedua kasus awal. Satu, di Inggris pada tahun 1788 dan yang lainnya di Massachusetts pada tahun 1812. Pengadilan menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat dituntut karena kelalaian. Dengan demikian, Presiden Kekebalan Distrik Sekolah dari kewajiban gugatan hukum ditetapkan dan tetap berlaku sampai berlakunya Undang-Undang Klaim Kerugian Federal tahun 1946. Salah satu contohnya adalah pemberian hukum fisik di sekolah. Anggota Dewan Sekolah juga memiliki kekebalan dalam lingkup dan kinerja tugas mereka. Bagian ini menetapkan bahwa setiap orang yang menuduh setiap warga negara Amerika Serikat pada perampasan hak apapun yang dijamin oleh konstitusi bertanggung jawab kepada pihak dalam tindakan hukum. Banyak kasus pengadilan telah diajukan ke pengadilan berdasarkan undang-undang tersebut, terutama berhubungan dengan hak perubahan pertama dan ke-14. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu hukum dan siswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Estaranti Purba dengan NIM 20503091111028. Sekolah itu ada dengan tujuan mendidik warga negara. Sepanjang sejarahnya, pendidikan telah berfungsi sebagai tulang punggung sistem demokrasi. Pandangan ini berdasarkan premis bahwa negara paling baik dilayani warga negara yang berpendidikan dan tercerahkan. Dengan amanah ini, negara bagian telah memberlakukan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan generasi muda bangsa. Hukum dan siswa saya bagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan sekolah. Akuntabilitas untuk peningkatan sekolah adalah pusatnya tema kebijakan negara. Undang-undang mengharuskan negara berkembang standar konten dalam membaca, berhitung, dengan standar sains dan penilaian untuk mengikutinya. Negara harus mengidentifikasi kemajuan tahunan yang memadai atau AYP. Tujuan dan pilah hasil tes untuk semua siswa dan subkelompok siswa, berdasarkan status sosial ekonomi, ras atau etis, kemahiran bahasa Inggris, dan kecacatan. Apalagi undang-undang memanatkan untuk semua 100% siswa harus mahir tingkat tes di negara bagian pada 2014. Yang kedua yaitu sekolah kehadiran. Ke-50 negara bagian memiliki beberapa bentuk sekolah wajib hukum kehadiran. Undang-undang ini memberikan hak anak-anak yang tinggal di suatu distrik untuk menerima publik gratis pendidikan sampai usia tertentu dan hukuman yang tepat untuk ketidakpatuhan pada orang tua atau wali. Jadi, sekolah kehadiran ini kayak membuat undang-undang kayak anak-anak itu wajib belajar dan siapa yang melanggar wajib belajar itu akan kena hukuman
Contohnya orang tua yang melanggar itu, yang kayak tidak memperbolehkan anaknya ke sekolah itu kena hukuman. Nah, yang pertama itu hukum kehadiran wajib. Kehadiran di sekolah umum bukan satu-satunya cara untuk memenuhi Undang-Undang Wajib Belajar. Mahkamah Agung di AS telah membuat Undang-Undang Oregon yang mengharuskan anak-anak antara usia 8 dan 16 tahun untuk menghadiri sekolah umum. Pengadilan menyimpulkan bahwa dengan membatasi kehadiran pada sekolah umum, negara melanggar baik hak milik sekolah dan kebebasan kepentingan orang tua dalam memilih tempat pendidikan bagi anaknya. Selanjutnya, pengecualian untuk kehadiran. Wajib itu, pandangan yang berlaku dari pengadilan adalah keyakinan agama tidak dapat membatalkan hukum kehadiran wajib negara bagian. Namun, sebagian besar upaya lain untuk mengecualikan siswa sekolah berdasarkan keyakinan agama telah gagal. Hal ini orang lain diam tentang masalah ini. Tetapi dan implikasinya memungkinkan saya di negara bagian Maryland kebijakan pendidikan melarang hukuman fisik. New York mengizinkan hukuman fisik kecuali Dewan Lokal Pendidikan. Kentucky mengizinkan seorang guru untuk menggunakan kekuatan fisik untuk mempertahankan disiplin yang wajar dalam sekolah. Yang kedua, pengusiran dan penangguhan. Mengeluarkan dan memberikan siswa dari sekolah adalah ukuran yang paling banyak digunakan dalam mendisiplinkan siswa. Dengan demikian, siswa dijamin setidaknya proses hukuman minimum berdasarkan amandemen ke-14. Penangguhan umumnya melibatkan pengucilan siswa dari sekolah untuk jangka waktu yang singkat dan pasti, biasanya tidak lebih dari 10 hari. Selanjutnya, kebebasan berbicara. Dari semua kebebasan yang dijamin di negara ini, tidak ada lebih terlindungi daripada hak kebebasan berbicara dan pers dan hak untuk berkumpul secara damai. Jadi, di hukum dan siswa itu, sangat penting suatu kebebasan berbicara, atau murid-murid yang ingin menyatakan pendapat, yang ingin mengajukan pendapatnya, kebebasan berbicaranya itu sangat penting di dalam hukum dan siswa. Keseluruhan ekspresi dilindungi yang diajukan ke pengadilan negara bagian dan federal termasuk ekspresi simbolik, pakaian dan dandanan, lisan dan ekspresi tertulis, dan asosiasi kelompok dan majelis. Kategori ekspresi ini telah diterima perlakuan berbeda di pengadilan. Sekolah berdasarkan keyakinan agama telah gagal. Hal ini umumnya diyakini bahwa murid yang sudah menikah hormat usia dibebaskan dari Undang-Undang Kehadiran Wajib. Presiden di bidang ini didasarkan pada 2 kasus Louisiana, di mana perempuan berusia 15 tahun dan 14 tahun yang dinikahi dianggap bukan anak-anak lagi, menurut undang-undang di kehadiran wajib. Namun, perlu dicatat bahwa negara tidak dapat menyangkal pernikahan, lebih baik untuk bersekolah jika mereka mau, dibandingkan menikah muda, itu maksudnya. Lebih baik untuk bersekolah jika mereka mau. Beberapa orang tua telah menggunakan penyakit sebagai pengecualian kehadiran sekolah. Dalam situasi seperti itu, sekolah berhak meminta bukti penyakit melalui sertifikasi medis dari seorang dokter. Yang ketiga, vaksinasi. Dalam upaya melindungi kesehatan dan kesejahteraan semua siswa, negara telah mewajibkan siswa untuk divaksinasi, meskipun tidak ada epidemi yang akan terjadi. Pengadilan lain telah menjunjung tinggi pengecualian agama terhadap vaksinasi ketika praktik semacam itu dilarang dalam doktrin resmi gereja. Pengadilan Distrik Federal Kentucky menolak upaya orang tua untuk menggunakan undang-undang pengecualian agama hanya karena dia secara filosofi menentang imunisasi. Nah, yang keempat itu disiplin siswa dengan AIDS. Anak yang terinfeksi AIDS memiliki risiko yang dapat diabaikan untuk penularan ke teman sekelas atau staf sekolah lain, karena mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, mengidap AIDS bukan alasan untuk menyingkirkan seorang anak secara otomatis dari sekolah. Faktanya, pengadilan telah memutuskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk bersekolah, kecuali komplikasi. AIDS tidak mengurangi hak itu, asalkan anak yang terinfeksi AIDS tidak memiliki risiko kesehatan yang signifikan bagi orang lain. Oke, selanjutnya disiplin siswa. Sekolah diharapkan bisa beroperasi dengan baik dengan aturan dan peraturan Dewan Pendidikan setempat. Guru dan personal sekolah lainnya diberikan keluasan yang luas dalam mendisiplinkan siswa. Yang pertama, hukuman badan. Berdasarkan hukum umum, para guru dan personal sekolah lainnya berhak untuk memberikan hukuman fisik yang wajar yang merupakan penderitaan fisik pada siswa karena melanggar peraturan. Beberapa negara bagian mengizinkannya, yang lainnya melarangnya. Masih yang lain diam tentang masalah ini. Tetapi Selanjutnya adalah masalah hukum dan negara. Bagian ini berfokus pada masalah hukum utama yang berkaitan dengan desegregasi sekolah, hubungan gereja negara, dan skema keuangan sekolah. Desegregasi sekolah.
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Plessy v. Ferguson, mendirikan doktrin terpisah tetapi setara mengenai penggunaan fasilitas kereta api umum oleh orang kulit hitam dan kulit putih pada tahun 1896. Selanjutnya, doktrin ini digunakan sebagai dasar pemisahan sekolah umum siswa kulit hitam dan kulit putih selama 50 tahun ke depan di banyak negara bagian. Di bawah sistem sekolah ganda, siswa kulit hitam menghadiri sekolah serba hitam yang sebagian besar dikelola oleh guru kulit hitam dan anak-anak kulit putih bersekolah serba putih. Pemisahan de jure seperti itu dianggap konstitusional karena alasan yang terpisah tetapi setara berfungsi sebagai standar nasional yang memenuhi klausul perlindungan yang sama dari amandemen ke-14. Putusan tersebut tidak disetujui oleh Brown v. Board. Kemudian pengadilan memerintahkan beberapa program kurikulum untuk menghapus sisa segregasi de jure, termasuk membaca perbaikan, pelatihan guru dalam hubungan manusia, perluasan layanan konseling, dan bimbingan karir untuk siswa minoritas dan tidak diskriminatif dalam pengujian. Hubungan gereja negara. Isu-isu mengenai hubungan gereja negara telah memberikan aliran litigasi yang stabil sejak Perang Dunia Kedua. Tidak ada area lain dalam hukum sekolah kecuali desegregasi sekolah. Hal tersebut telah menerima lebih banyak perhatian di pengadilan daripada masalah yang melibatkan agama di sekolah negeri. Dalam bagian ini, kami memeriksa perkembangan hukum mengenai hubungan gereja pendidikan negara. Diskusi kami terbatas pada doa, sekolah, dan bacaan Alkitab, agama dan dalam kurikulum, waktu rilis untuk instruksi agama, dan penggunaan fasilitas. Yang termuat dalam Konstitusi Amerika Serikat adalah pemisahan antara gereja dan ketentuan negara, yang menjamin kebebasan beragama dan melarang pembentukan agama oleh pemerintah. Amandemen pertama sebagian menyatakan bahwa Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pembentukan agama atau melarang pelaksanaannya secara bebas. Kedua klausul keagamaan ini, klausul pembentukan dan klausul latihan bebas, melindungi kebebasan beragama seseorang. Keduanya gabungan mencegah indoktrinasi agama di sekolah negeri dan melarang penggunaan dana publik untuk mendukung agama. Selanjutnya, doa, sekolah, dan bacaan Alkitab. Secara historis, banyak sekolah negeri dimulai setiap hari dengan doa dan bacaan Alkitab. Jika keputusan pengadilan yang signifikan menetapkan presiden mengenai pembacaan Alkitab di sekolah-sekolah negeri. Mahkamah menyatakan bahwa untuk menahan tantangan konstitusional, status harus melewati 3 tes. 1, harus memiliki tujuan sekuler, 2, memiliki efek utama yang tidak maju atau menghambat agama, dan tidak menumbuhkan keterlibatan pemerintah yang berlebihan dengan agama. Waktu yang dibebaskan untuk pelajaran agama. 2 kasus Mahkamah Agung telah membahas masalah waktu rilis untuk pengajaran agama. Dalam kasus pertama, McCollum Board of Education, pengadilan membatalkan program di mana kelas agama diajarkan di sekolah umum. Pengadilan menyatakan bahwa penggunaan fasilitas sekolah yang didukung pajak untuk mempromosikan pengajaran agama jelas merupakan pelanggaran terhadap amandemen pertama. Dalam kasus kedua, Zurach Clausen, pengadilan menegakkan program di mana siswa diizinkan meninggalkan lokasi sekolah selama hari sekolah untuk menerima pelajaran agama di berbagai pusat keagamaan. Perbedaan signifikan antara Zurach dan McCollum adalah bahwa program terakhir tidak melibatkan penggunaan gedung sekolah umum atau penggunaan langsung dana publik. Pengaturan tersebut tidak melanggar konstitusi federal selama program yang didirikan tidak diadakan di halaman sekolah dan tidak dilakukan oleh guru atau instruktur agama yang berafiliasi dengan sekolah dan selama instruktur tersebut tidak dibayar oleh distrik sekolah. Agama dalam kurikulum. Dalam menerapkan tes Lemon digunakan dalam 2 kasus untuk menilai diperbolehkannya menawarkan kursus studi Alkitab di sekolah umum. Dalam keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan konstitusionalitas, doa yang disponsori sekolah, dan pembacaan Alkitab, pengadilan mencatat bahwa pengajaran Alkitab dan agama sebagai aspek budaya dan sejarah kita dan sebagai subjek akademis yang tidak memihak diperbolehkan. Dalam
Wiley Franklin, dan 4 tahun kemudian dalam Crockett's Sorensen, pengadilan memutuskan praktik semacam itu tidak konstitusional. Studi Alkitab di kedua yurisdiksi ketika diteliti oleh pengadilan gagal satu atau lebih cabang dari tes tripartite Lemon. Dalam kasus terkait, pengadilan keliling ketiga menyatakan bahwa kursus meditasi transendental atau TM melanggar amandemen pertama dalam menerapkan tes Lemon ini. Perkembangan terkini di bidang ini melibatkan undang-undang negara bagian yang mensyaratkan pengajaran kreasionisme dalam mata kuliah yang juga mengajarkan tentang teori evolusi. Undang-undang negara bagian di Arkansas dan Louisiana yang mensyaratkan perlakuan yang seimbang dari kedua perspektif tersebut dicabut sebagai upaya untuk memajukan agama dan melanggar amandemen pertama. Undang-undang akses setara merupakan praktik umum di sekolah umum untuk mengizinkan organisasi siswa menggunakan gedung sekolah selama non-instruksional. Dewan Pendidikan Lokal telah menyiaratkan kewenangan untuk mengatur penggunaan semacam itu. Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan tentang konstitusionalitas pertemuan yang melibatkan kelompok agama. Pada tahun 1984, Kongres mengesahkan Equal Access Act atau EAA yang telah diamandemen. Dalam upaya untuk memperjelas bidang hukum yang belum terselesaikan di mana hak kebebasan berbicara siswa bersaing dengan hak sekolah umum untuk mengontrol akses ke sekolah sebagai wadah wacana publik. Pada tahun 1990, Mahkamah Agung menyelesaikan beberapa pertanyaan hukum ketika membuat keputusan dalam Dewan Pendidikan Sekolah Komunitas Westside Emergence. Kasus muncul ketika sekelompok siswa sekolah menengah meminta izin untuk membentuk klub yang akan bertemu di sekolah umum pada waktu non-instruksional dan terlibat dalam diskusi Alkitab, doa, dan persekutuan. Pengadilan memutuskan bahwa sekolah tidak dapat melarang klub agama dari pertemuan kelompok siswa yang tidak terkait dengan kurikulum selama waktu non-instruksional. Pengadilan beralasan bahwa penolakan pengakuan terhadap klub keagamaan yang diprakarsai siswa oleh sekolah negeri yang mengakui berbagai kelompok siswa lain yang tidak terkait kurikulum melanggar EAA. Pendidikan pembiayaan. Sepanjang sejarah pendidikan publik di Amerika Serikat, pajak properti telah menjadi sumber utama pembiayaan untuk sekolah umum di tingkat lokal. Penggunaan pajak properti untuk membiayai pendidikan publik telah mendapatkan banyak perhatian baru-baru ini dan telah menyebabkan aliran litigasi yang stabil di pengadilan negara bagian dan federal. Tantangan telah diajukan tentang masalah kesetaraan kesempatan pendidikan bagi semua orang. Ketergantungan pada pendapatan pajak properti daerah untuk mendukung pendidikan publik telah menyebabkan ketidakadilan yang luas dalam pendanaan program pendidikan antar kabupaten di berbagai negara bagian. Klausul pendidikan yang sama dari amandemen ke-14 dan undang-undang negara bagian tertentu telah menjadi sarana utama di mana pihak yang berperkara meminta keringanan. Bagian ini berfokus pada pemungutan pajak dan tantangan skema keuangan negara. Pajak sekolah. Amandemen ke-10 pada Konstitusi Amerika Serikat menyatakan kekuasaan yang tidak didelegasikan ke Amerika Serikat oleh konstitusi atau dilarang olehnya ke negara bagian, dicadangkan kepada masing-masing negara bagian atau kepada rakyat. Klausul ini memberikan kewenangan kepada negara tidak hanya untuk mengatur dan mengontrol pendidikan, tapi juga untuk merancang dan melaksanakan sistem perpajakannya sendiri. Kongres diingatkan tentang kedaulatan negara atas pendidikan publik dalam kasus Mahkamah Agung awal. Pengadilan menyimpulkan bahwa semua kekuasaan yang tidak secara tegas diberikan kepada Amerika Serikat oleh konstitusi atau yang secara wajar tersirat darinya, dimiliki oleh negara bagian. Pernyataan ini memberikan dasar hukum kasus bagi kekuasaan negara untuk mengenakan pajak dan dana yang untuk sekolah umum. Yang sesuai untuk sekolah umum. Ada dua klasifikasi luas distrik sekolah sehubungan dengan kewenangan mereka untuk memungut pajak dan menggalang dana. Hukum dan pendidikan untuk sekolah umum, distrik sekolah mandiri secara fiskal dan bergantung secara fiskal. Sebagian besar lebih dari 15.000 distrik sekolah di umum di negara ini mandiri secara fiskal.
Distrik Sekolah Mandiri Fiskal. Distrik sekolah ini diberikan kewenangan hukum oleh Badan Legislatif negara bagian untuk menetapkan tarif pajak atas properti nyata dalam batas konstitusional dan legislatif negara bagian, untuk mengungut pajak, untuk mendukung sekolah-sekolah lokal, dan untuk menyetujui pengeluaran dana yang dikumpulkan. Dengan demikian, di distrik sekolah yang mandiri secara fiskal, Dewan Pendidikan memiliki kewenangan yang relatif bebas dalam menentukan bagaimana dan di mana pengeluaran akan dilakukan, dengan tunduk pada batasan jumlah total oleh konstitusi atau undang-undang negara bagian. Misalnya, di Florida, otoritas sekolah lokal memungut pajak untuk tujuan sekolah terlepas dari pemerintah kabupaten atau kota setempat. Namun, hukum negara bagian Florida menetapkan batas hukum pada tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh Dewan Pendidikan setempat. Demikian pula di negara bagian Kentucky, statuta memberikan otoritas Dewan Sekolah Lokal untuk pajak properti untuk dukungan sekolah umum. Distrik sekolah yang bergantung secara fiskal. Dalam konfigurasi ini, Dewan Pendidikan mempersiapkan dan mengadopsi anggaran yang menetapkan pengeluaran dan yang diantisipasi dan kebutuhan pendapatan yang diproyeksikan. Kemudian pemerintah kota yang berbeda dapat mengurangi total anggaran atau menghapus item yang tidak diwajibkan oleh undang-undang negara bagian dan membagi pajak sekolah. Misalnya di Chicago, Undang-Undang Bahasa mengesahkan retribusi pajak sekolah menjadi usaha koperasi, bergabung dengan Dewan Pendidikan dan pejabat kota. Sementara Dewan Lokal melakukan semua langkah awal dalam proses anggaran sampai persiapan, peninjauan, dan adopsi sampai tidak ada pajak sekolah yang dapat dikeluarkan tanpa adopsi peraturan yang memungut pajak oleh Dewan Kota. Undang-Undang Negara Bagian menetapkan bahwa Dewan Pendidikan Lokal tidak dapat menanggung kewajiban kontraktual tanpa pembagian dana, dan pembagian dibuat setiap tahun oleh Dewan Kota. Tantangan skema keuangan negara dimulai pada tahun 1960-an dan berlanjut hingga saat ini. Litigasi telah menangani masalah ketidaksetaraan kesempatan pendidikan akibat skema keuangan sekolah umum, berakar pada kasus desegregasi yang terkenal Brown. Dewan Pendidikan TOPK pengadilan awalnya menggunakan hak perlindungan yang sama sebagai cara untuk memaksa redistribusi dana negara untuk pendidikan publik. Paragraf kunci Brown yang sering digunakan oleh penggugat dalam litigasi keuangan sekolah mengakui pentingnya pendidikan dalam masyarakat Amerika kontemporer. Saat ini, pendidikan mungkin merupakan fungsi terpenting dari pemerintah negara bagian dan lokal, serta pengeluaran yang besar untuk pendidikan menunjukkan pengakuan kita akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat demokratis kita. Di hari-hari ini, itu meragukan bahwa setiap anak dapat secara wajar diharapkan untuk berhasil dalam hidup jika tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Pengadilan selanjutnya mengatakan kesempatan seperti itu, di mana negara telah berjanji untuk menyediakannya, adalah hak yang harus disediakan untuk semua dengan syarat yang sama. Standar kebutuhan pendidikan. Dua kasus Mahkamah Agung tahun 1968 menantang konstitusionalitas skema keuangan negara di Illinois dan Virginia di bawah klausul perlindungan yang sama dari amandemen ke-14. Kasus pertama, McLennis Shapiro, adalah gugatan class action yang diajukan atas nama siswa sekolah dasar dan menengah umum serta orang tua mereka di 4 distrik sekolah Cook County di Illinois. Penggugat mengklaim bahwa sistem Illinois keuangan sekolah umum melanggar jaminan perlindungan yang sama dari amandemen ke-14. Selain itu, mereka mengklaim bahwa ada pengeluaran per siswa yang sangat tidak adil di antara distrik sekolah Illinois. Dalam menolak anggapan mereka, pengadilan mengutip poin-poin berikut. Yang pertama, amandemen ke-14 tidak mengatur bahwa pengeluaran sekolah umum dibuat semata-mata atas dasar dalam tanda kutip kebutuhan pendidikan. Yang kedua, biaya pendidikan bukanlah tolak ukur eksklusif untuk mengukur kualitas kesempatan pendidikan. Dan yang ketiga, tidak ada standar yang dapat dikelola secara yudisial di mana pengadilan federal dapat menentukan apakah dan kapan klausul perlindungan yang sama dipenuhi atau dilanggar. Standar netralitas fiskal. Pada tahun 1971, Mahkamah Agung California dalam Serrano Serrano 1 membantah sikap yang diambil oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat 2 tahun sebelumnya, baik di McLennis
dan Burus, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak teori konstitusi federal bahwa pendidikan adalah hak berdasarkan konstitusi. Serrano Price merupakan langkah evaluasioner dalam perluasan yudisial atas perlindungan hak yang sama di bawah konstitusi federal mengenai keuangan sekolah umum. Kasus ini menimbulkan lebih banyak reaksi daripada keputusan apapun yang diberikan di pengadilan negara bagian, karena membatasi kekuasaan paripurna negara bagian untuk merancang dan menerapkan sistemnya sendiri dalam mendanai sekolah-sekolah umum. Penggugat di Serrano sekelompok siswa sekolah dasar dan menengah dan orang tua mereka mengajukan gugatan class action terhadap negara bagian California dan wilayah Los Angeles terkait dengan pembiayaan sekolah umum. Penggugat berargumen bahwa skema keuangan sekolah California yang sangat bergantung pada pajak properti lokal menyebabkan disparitas antar kabupaten yang lebar dalam pengeluaran per siswa. Mahkamah Agung California di Serrano Price atau Serrano 2 menegaskan kembali posisi di setiap Serrano 1 dan menyediakan pemulihan bagi badan legislatif untuk memperbaiki perbedaan yang lebar dalam formula pendanaan negara bagian di California, termasuk di antara solusi tersebut adalah proposal sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan negara penuh yang akan didukung oleh pajak properti di seluruh negara bagian. Yang kedua, konsolidasi distrik dengan penataan kembali batas untuk menyamakan penilaian properti real yang dinilai di antara distrik sekolah. Yang ketiga, mempertahankan batas distrik sekolah saat ini dengan penghapusan properti komersial dan industri dari gulungan surat perintah pajak untuk tujuan sekolah dan penempatan pada gulungan surat perintah pajak negara bagian untuk tujuan sekolah. Dan yang keempat, penerapan sistem voucher. Satu dekade kemudian, Serrano Imam atau Serrano 3 berpendapat bahwa telah ada kepatuhan penuh dalam perintah Serrano asli untuk memperbaiki ketidakadilan dalam pembiayaan negara bagian sekolah umum di California. Kasus Rodriguez. Kasus besar lainnya yang berdampak signifikan pada keuangan sekolah umum adalah San Antonio Independent School District. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah sikap Serrano bahwa pendidikan publik adalah hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi. Rodriguez menandai kembalinya pandangan bahwa pendidikan adalah kekuasaan paripurna yang diberikan kepada negara bagian dan bukan secara langsung urusan federal. Penggugat menuduh bahwa sistem Texas membiayai sekolah umum yang sangat bergantung pada basis pajak properti lokal, menoleransi pengeluaran per siswa yang tidak adil di antara distrik sekolah lokal, dan mendiskriminasi keluarga miskin. Atas banding dari negara bagian Texas, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan pengadilan yang lebih terendah. Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut melibatkan kelas yang besar, beragam, dan tidak berbentuk disatukan hanya oleh faktor umum di tempat tinggal di distrik. Selanjutnya, standar netralitas fiskal dibatalkan oleh pengadilan karena sistem keuangan sekolah Texas didasarkan pada program dasar minimum di seluruh negara bagian yang dibiayai oleh pendapatan negara bagian dan lokal. Distrik sekolah menyumbang sebagian untuk negara program yayasan yang mencerminkan penilaian properti yang dinilai. Di distrik tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada anak yang benar-benar kehilangan kesempatan pendidikan di Texas. Kedua, mengenai masalah apakah pendidikan merupakan hak konstitusional yang fundamental di bawah klausul perlindungan yang sama, mahkamah menyimpulkan bahwa tidak ada hak yang secara eksplisit atau implisit dijamin oleh konstitusi. Litigasi pasca Rodriguez. Setelah Rodriguez, litigasi dalam masalah keuangan sekolah terus berkembang. Bagaimanapun, pengadilan federal ditinggalkan sebagai arena untuk litigasi semacam itu. Posisi Mahkamah Agung di Rodriguez menjelaskan bahwa tantangan yang berhasil terhadap sistem keuangan negara harus dilakukan atas dasar konstitusional negara bagian berdasarkan ketentuan konstitusi Amerika Serikat. Penggugat terus menyusun argumen mereka pada kasus Serrano dan Rodriguez. Karena perbedaan individu dalam konstitusi masing-masing negara bagian, keputusan menjadi tidak konsisten. Pengadilan tertinggi di 11 negara bagian, yaitu Arizona, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Maryland, Michigan, New York, Oklahoma, Oregon, dan Pennsylvania,
telah menjunjung tinggi sistem negara bagian dalam membiayai sekolah umum sebagai konstitusional. Sebagian besar keputusan ini dibuat oleh pengadilan menggunakan alasan dan Presiden Rodriguez. Di sisi lain, keputusan pengadilan tertinggi negara bagian lain, yaitu Arkansas, California, Connecticut, Kentucky, Montana, New Jersey, Texas, Washington, West Virginia, Wisconsin, dan Wyoming, telah menjatuhkan konstitusionalitas keuangan sekolah umum negara bagian. Sebagian besar keputusan ini ditolak terutama karena prinsip hukum yang diajukan oleh Mahkamah Agung California di Serrano. Ringkasan yang pertama, ketiga unit pemerintah federal, negara bagian, dan lokal menjalankan beberapa derajat otoritas dan kendali atas pendidikan publik. Yang kedua, negara diberi kekuasaan paripurna atas pendidikan publik melalui amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat. Yang ketiga, namun demikian pemerintah federal telah menjalankan dan terus memberikan pengaruh yang besar dalam masalah pendidikan, terutama melalui ketentuan konstitusi federal, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan pengesahan Kongres. Yang keempat, ketentuan konstitusi yang berdampak paling besar terhadap sekolah umum adalah Pasal 1, Pasal 10, dan Amandemen pertama, keempat, kelima, ke-9, dan ke-14. Yang kelima, proses pengadilan telah mencapai pengadilan federal dan negara bagian terutama di bidang desegregasi sekolah, agama di sekolah, dan baru-baru ini tantangan terhadap skema keuangan sekolah di negara dan pelecehan seksual. Keputusan yang keenam, keputusan Mahkamah Agung Amerika Selatan lazim juga dalam isu-isu yang berhubungan dengan siswa seperti hukuman fisik, penggeledahan dan penyitaan, kebebasan berekspresi, dan berbagai praktik klasifikasi yang terkait dengan seks, pernikahan dan kehamilan, pengelompokan kemampuan dan kecatatan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.